أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta, serta salawat dan salam kita curahkan dan kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga kita haturkan doa dan kita munajat doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan barokahnya majlis ini, guru-guru kita, ulama kita, pemimpin kita, Allah jaga dan Allah berikan kemenangan dari orang-orang zalim dan orang-orang kafir yang ada di alam semesta. Dan tak lupa pula kita doakan dengan barokah malam-malam azan ini, semoga keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka ampunan, rahmat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena bagi orang yang sudah meninggal, hanya doa dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bisa diharapkan. Maka dari itu, barokah Aba Abdillah Al-Husain, di malam-malam seperti ini kita juga niatkan pada keluarga kita yang telah mendahului kita semua. Semoga dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya fi jannatil ma'wa, di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para habaib, para masyayikh, para asatidz, para sesepuh yang saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak luput dari hormat dan takdim saya kepada antum semua. Ayyuhal ikhwal akhwat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan untuk datang kembali di majlis ini dalam rangka terus merefresh duka terhadap Aba Abdillah Al-Husain, yaitu pada malam-malam azan seperti ini. Dan pada malam ini kebetulan malam kedua dari malam azan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwal akhwat, banyak asatidz telah membahas tentang tema-tema Asyura, tentang tema-tema Aba Abdillah Al-Husain. Dan saya pada malam hari ini ingin membahas dimensi-dimensi pergerakan Al-Husain. Ab'ad thalatha li qadiyatil Imam Al-Husain, 3 dimensi gerakan Al-Imam Al-Husain, beserta desain Al-Imam Al-Husain ketika melakukan perjalanan dari Madinah, Makkah sampai Karbala, apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau persiapkan. Tentu persiapan beliau, desain beliau ketika melakukan perjalanan dari Madinah menuju Makkah sampai menuju Karbala tidak lepas dari 3 hal ini. Pertama, beliau mendesain dengan tujuan al-ghayat at-tahirah, dengan tujuan yang sangat agung dan suci. Wa hadhihi kulluha ghayatu jami'il anbiya'i wal mursalin wal awsiya'is shalihin. Dan tujuan ini tentu semua tujuan para anbiya, para nabi, para rasul, para ausia dan para wali-wali Allah dan para salihin. Semua memiliki tujuan yang sama seperti ini.
Wa khususan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan suci ini? Sampai beliau melakukan perjalanan panjang dari Madinah, Mekah sampai Karbala. Tujuannya tak lain al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, untuk memerintahkan, untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Surat An-Nisa ayat 114. Ayat ini menekankan bahwa banyaknya suatu kelompok, banyaknya satu umat itu tidak ada artinya kalau tidak ada yang merintahkan pada sebuah untuk berbuat sedekah, atau memerintahkan atau menyeru pada sebuah kebaikan, atau menyeru untuk melakukan islah, perbaikan di antara manusia. Dan ini senada dengan perjalanan Al-Imam Al-Husain. Apa? Al-amru bil ma'ruf, menyeru pada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian semua ummatan, sebagai umat, yad'una ilal khairi, yang menyeru pada sebuah kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan juga pada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang seperti ini adalah pemenang sejati. Secara kalkulasi, Al-Imam Al-Husain ketika berangkat dari Madinah menuju Makkah sampai ke Karbala, banyak orang yang mencegahnya karena pengikutnya sedikit, yang menyertai beliau sangat sedikit. Bahkan ketika sampai Mekah pun, sebelum berangkat ke Mekah pun, ada yang berusaha melarangnya. Ya benar Rasulullah, untuk apa Anda berangkat ke sana sedangkan pengikut Anda atau kelompok Anda atau prajurit Anda sangat sedikit? Namun apa jawaban Al-Imam Al-Husain? Saya berangkat ke sana bukan untuk mencari harta benda serta pernak-perniknya, akan tetapi saya berangkat ke sana untuk islah, untuk perbaikan agama kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi kullaha ghayatu jami'il anbiya'i wal mursalin wal awsiya'i was salihin, wa khususan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yad'una an-nas fi dhalikal waqti ila alla taskutu fi muwajahatil zalimin. Al-Imam Al-Husain pada saat itu menyerukan pada seluruh umat manusia, wabil khusus muslimin pada saat itu, untuk tidak diam dalam melawan kezaliman. Ayo ikhwal akhwat, itulah tujuan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Sehingga pada saat dalam perjalanan ketika dilarang oleh orang-orang, dan pada akhirnya nanti akan saya sampaikan ketika bertemu dengan para sahabat, beliau berkata seperti ini, idza kana dinu Muhammadin la yastaqim illa biqatli fayasuyuhu dini. Kalau sekiranya agama Muhammad ini tidak akan tegak lurus dan tidak akan jaya kecuali dengan kematianku, wahai pedang-pedang, ambillah aku. Jadi dimensi pertama pergerakan Al-Imam Al-Husain yaitu al-ghaya at-tahirah, tujuan yang baik, misi suci, yaitu untuk menegakkan kebenaran, memerintah pada kebaikan dan mencegah keburukan. Yang dimensi selanjutnya dari perjalanan Al-Imam Al-Husain alaihi salam, beliau ikhtarul waqtil munasib, beliau mendesain waktu yang sangat luar biasa. Jadi sebelum berangkat dari Madinah itu beliau memikirkan waktu yang sangat luar biasa. Waktu apa yang beliau pilih?
Zahaba min Madinati salasa Sya'ban. Beliau berangkat dari Madinah tanggal 3 Sya'ban sampai Mekah tanggal 8 Dzulhijjah. Antum tahu Dzulhijjah itu bulan apa? Itu bulan haji, ritual haji. Jadi pergerakan Al-Imam Al-Husain itu bukan semata-mata karena hawa nafsu, tidak, akan berlandaskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berlandaskan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan tentu itu semua atas landasan wahyu sebagaimana pergerakan Rasulullah SAW. Kenapa Al-Imam Al-Husain memilih waktu ini? Karena di momen-momen haji seperti ini banyak keistimewaan, di antaranya bu'dul ijtima'i, sisi perkumpulan umat muslim pada situ di tempat Makkah. Untuk apa? Untuk melaksanakan haji. Yang kedua, bu'dul siyasi, kesempatan Al-Imam Al-Husain untuk menyadarkan umat Islam pada saat itu untuk juga melihat perkembangan politik. Politik yang seperti apa? Siyasah ilahiyah, perkembangan politik yang sesuai dengan undang-undang ilahi, bukan undang-undang zalim. Beliau ingin menekankan seperti itu. Dan juga bu'dul iktisad, dan juga sisi dari perekonomian. Bagaimana pada saat itu umat muslim melakukan ritual haji juga mengembangkan ekonomi, tapi dengan ekonomi ilahi. Beliau sampai Makkah tanggal 8 Dzulhijjah, lalu meninggalkan Makkah pada 8 Dzulhijjah. Jadi perjalanan Madinah tanggal 3 sampai Makkah mungkin sebelum tanggal 8, meninggalkan Makkah tanggal 8 Dzulhijjah tanpa beliau melakukan ritual haji. Kenapa? Kan sekarang ini kita kalau mampu ibadah haji harus dilakukan, kan seperti itu. Loh, kok imam kok belum sempat melaksanakan, belum sempat menyelesaikan ritual ibadah haji, kok sudah pergi menuju Irak? Kenapa? Ini pertanyaan besar. Jawabannya adalah ada tujuan besar yang Imam Husain alaihissalam ingin dari. Apa itu? Adalah pondasi Islam, yang mana pada saat itu pondasi ini sedang carut marut alias tidak sesuai dengan pondasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau rela meninggalkan ritual haji demi mempertahankan, memperbaiki pondasi-pondasi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun pada saat itu dirusak oleh sebagian kaum muslimin dan penguasa pada saat itu, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Pada saat itu kebaikan sudah tidak dilakukan, keburukan sudah dilakukan. Maka dari itu beliau berangkat, bahkan meninggalkan ritual haji. Kenapa beliau juga meninggalkan seperti itu, memilih waktu-waktu haji? Fi Makkah fursah muhimman iblagil ummah an ghayati harakati. Beliau memilih waktu-waktu haji dari perjalanan Madinah sampai Makkah itu dalam rangka ingin menyadarkan umat Islam. Karena pada saat itu bulan Dzulhijjah itu momennya umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Makkah dalam rangka melakukan ritual haji. Dan saat itu Imam Husain menjelaskan misinya untuk melakukan sebuah gerakan misi suci untuk menyadarkan umat Islam akan kezaliman dan menyadarkan umat Islam bahwasannya pondasi-pondasi keislaman sedang dirusak oleh oknum kaum muslimin pada saat itu. Dan Imam Husain ingin mengembalikan pondasi-pondasi itu sebagaimana pondasi yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Husain wasala ila Karbala fi awailil Muharram. Yang selanjutnya, Al-Imam Al-Husain itu sampai pada tanah Karbala di awal-awal Muharram, tepatnya pada tanggal 3 biasa. Kenapa Al-Imam Al-Husain menargetkan waktu itu? Supaya umat Islam sadar
Karena kebetulan Muharram ini dijadikan bulan atau tahun baru Islam, dan supaya umat muslim sadar bahwasannya di tahun barunya Islam ada kejadian mega tragedi pembantaian cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menegakkan kalimatut tauhid, yang sedang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sedang memperbaiki, ingin meluruskan agama kakeknya yang sedang diselewengkan oleh sebagian umat Islam pada saat itu. Ini tujuannya. Berangkat dari Mekah 3 Sya'ban sampai Dzulhijjah di Mekah, dan meninggalkan Mekah 8 Dzulhijjah dan sampai ke Karbala sekitar tanggal 3 Muharram. Itu tujuannya. Supaya umat Islam tahun demi tahun ketika merayakan ulang tahun Hijriahnya, ingat bahwasannya di bulan itu, di tahun itu ada kejadian Karbala, terbantainya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan planning kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang. Ini desain yang sangat luar biasa, rancangan luar biasa dalam melakukan perjalanan. Itu pergerakan Al-Imam Al-Husain yang kedua. Yang pertama, tujuannya yang sangat luhur. Yang kedua, perjalanan beliau ketika memilih waktu yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, kenapa Al-Imam Al-Husain memilih Karbala, memilih al-makan alladhi yamurru fihi Al-Imam Al-Husain alaihi, yang sampai akhirnya itu Karbala. Kita juga menelaah perjalanan Al-Imam Al-Husain dari Mekah menuju Karbala, tempat apa saja yang beliau singgahi, dan tempat akhirnya Karbala atau Nainawa atau Syattul Furat. Nah, pada tanggal 3 Muharram beliau sampai di Karbala. Ketika meninggalkan Mekah 8 Dzulhijjah, beliau sampai pada sebuah tempat namanya Siffah atau Saffah. Di tempat itu beliau bertemu dengan orang yang sangat familiar bagi kita, yaitu namanya Farazdak. Lalu terjadilah dialog dengan Farazdak sehingga Farazdak berkata, qulubuhum ma'ak wa syuyufuhum alaih. Ya ibna Rasulillah, kenapa engkau masih memaksakan berangkat ke Karbala? Lalu Al-Imam Al-Husain, saya dapat undangan dari orang-orang Kufah. Dan Farazdak berkata, qulubuhum ma'ak wa syuyufuhum alaih. Betul, mereka itu memanggil engkau, dan betul hati mereka itu bersama engkau, tapi di waktu yang bersama pedang mereka bersama engkau. Dari kejadian ini sehingga timbullah sebuah syubhat, sebuah lontaran kepada kita bahwasanya yang membunuh Al-Imam Al-Husain itu bukan Yazid ibn Muawiyah, akan tetapi orang Syiah itu sendiri. Akan tetapi kita akan jawab, yang membunuh Al-Imam Al-Husain bukan orang Syiah, akan tetapi Yazid ibn Muawiyah dengan memerintahkan bala tentaranya. Dan orang-orang Kufah yang sebelumnya mengirim surat setia kepada Al-Imam Al-Husain itu, mereka membela karena tekanan pemerintah Yazid ibn Muawiyah pada saat itu, sehingga ada sebagian yang membela, sehingga terjadi pembunuhan Al-Imam Al-Husain. Itulah pertemuan pertama Al-Imam Al-Husain ketika sampai pada sebuah tempat yang namanya As-Siffah. Lalu Al-Imam Al-Husain melanjutkan perjalanannya sampai pada sebuah tempat yang namanya Dzul Iraq. Beliau bertemu dengan seorang yang bernama Abdullah ibn Ja'far. Lalu beliau muhawar, berbincang dengan Abdullah ibn Ja'far, hingga akhirnya Abdullah ibn Ja'far ikut serta dengan Al-Imam Al-Husain. Dan ada yang mengatakan beliau, Abdullah ibn Ja'far, memerintahkan putra-putranya untuk juga ikut bersama Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, untuk juga pergi ke Karbala berperang bersama Al-Imam Al-Husain menegakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Imam Al-Husain melanjutkan perjalanan selanjutnya
hingga sampai pada sebuah tempat namanya Zurak dan bertemu dengan sahabat yang begitu masyhur kepada kita yang namanya Zahir bin Qayyim. Di pertemuan tersebut terjadi juga dialog hingga akhirnya Zahir bin Qayyim ikut dengan Al-Imam Al-Husain, dan Zahir bin Qayyim tidak ragu lagi untuk ikut bersama Al-Imam Al-Husain dan memerintahkan istrinya kembali kepada keluarganya dan membawa harta bendanya, dan Zahir bin Qayyim bersama Al-Imam Al-Husain menuju Karbala. Pada perjalanan selanjutnya Al-Imam Al-Husain ketemu dengan seorang ketika bertemu Zahir bin Qayyim, setelah itu Al-Imam Al-Husain mendengar kabar dari Kufah akan kesyahidan Muslim ibn Aqil. Kesyahidan Muslim ibn Aqil yang dibunuh oleh orang-orang Kufah, pengkhianat yang ada di Kufah, tentu penguasa zalim yang ada di Kufah. Di sini Al-Imam Al-Husain memberikan sedikit wajangan kepada sahabatnya pada saat itu. Wahai sahabatku, kalian sekarang saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk kembali. Kalau ada yang ingin kembali, kalau ada yang ingin bertetap dengan saya memberikan kebebasan untuk Anda. Ada sebagian yang kembali meninggalkan Al-Imam Al-Husain, cuman ada sekian banyak yang tetap bersama Al-Imam Al-Husain sehingga sampai kepada Karbala. Ayuhal ikhwan akhwat, kita mempelajari perjalanan Al-Imam Al-Husain dari Madinah ke Mekah sampai ke Karbala. Apa yang harus kita ambil titik poinnya? Yang kita ambil adalah pelajaran Karbala tentang semangatnya yang tidak pernah redup, hingga sahabat setianya itu yang berjumlah 73 itu yang tidak pernah redup semangatnya sampai terjadi Karbala. Dan yang kedua adalah kesetiaan yang tidak pernah memudar. Dan ini yang harus kita tanamkan pada diri kita semua. Kita sekarang yang berikrar sebagai Syi'atu Ali bin Abi Thalib, pecinta Ali bin Abi Thalib, pecinta A'immatul Athhar, pecinta Al-Imam Al-Husain, pecinta Al-Imam Al-Mahdi, jangan tanggung-tanggung ketika mengatakan cinta. Dan apabila kita mengikrarkan diri setia kepada Rasulullah SAW, setia kepada Amirul Mukminin, setia kepada Abu Abdillah Al-Husain, wabil khusus setia kepada Sahibul Asri wal Zaman, dan jangan sampai tanggung-tanggung. Lalu pertanyaannya, apa taklif kita yang harus kita persembahkan? Kita dituntut sebagaimana fatwa dari rahbar adalah kita harus berbuat sesuatu. Dan juga dituntut kita untuk melakukan jihad. Jihadnya apa? Apapun itu bentuknya pengabdian kita kepada umat saat ini. Wabil khusus kita ditekankan untuk menjelaskan tentang Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, menjelaskan tentang kedudukan Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dan juga kita ditekankan untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Karena perbuatan kita sekecil apapun, kalau itu positif dan orang sadar akan hal itu positif, maka secara tidak langsung larinya kemana? Ke Syi'atu Ali bin Abi Thalib. Oh, seperti itu Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Dan kita sekarang sedang dipaparkan sebuah fenomena sangat dahsyat. Apa itu? Kejadian sedang berlangsung, kejadian sedang pemimpin kita lakukan apa? Penyerangan terhadap orang-orang zalim yang ada di Israel. Mungkin secara kalkulasi hanya beberapa saat menyerang, cuman efeknya seluruh dunia heboh dengan kejadian itu. Bahkan kita sekarang sedang bicara kondisi netizen yang ada di Indonesia. Netizen yang ada di Indonesia kalau kita perhatikan seluruhnya, meskipun dia bukan seorang Syi'i, seluruhnya memuji tentang saya baru tahu pemimpin Iran dan saya langsung jatuh cinta kepada pemimpin itu. Kenapa kok bisa seperti itu?
itu karena Rahbar melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita yang ada di sini dituntut untuk melakukan itu. Melakukan sesuatu walaupun itu kecil bentuknya, namun bermanfaat bagi orang lain, lalu memberikan nilai positif, maka nilai itu langsung menjurus ke judul kita, yaitu Syi'atu Ali ibn Abi Thalib. Sebagaimana sabda Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, kunu zainan lana. Inilah yang dituntut. Kita harus berbuat sesuatu sehingga itu menjadi penghias bagi Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Wala takunu alaina syai'an, dan jangan engkau menjadi pencoreng bagi kami. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita merasakan gebrakan-gebrakan yang membuat insyaallah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam bangga dengan pecintanya. Wabil khusus pemimpin kami wa qaiduna samahatu ayatillahil uzma As-Sayyid Ali Khamenei. Dan itu sebuah langkah-langkah yang sangat luar biasa. Kenapa beliau bisa berbuat seperti itu? Pertanyaannya, kenapa beliau bisa berbuat seperti itu? Itu tidak lain karena beliau mengambil semangat dari semangat Husaini, semangat majlis ini. Ada seorang mufti Suriah berkata seperti ini, ayyuhal ikhwan. Syekh Badruddin As-Suri, beliau mufti Suriah, berkata seperti ini. Syekh Ramadan Al-Buti ketika mendefinisikan Asyura adalah yaumu mukhalafah, hari pembeda, hari perlawanan. Haitsu amara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mukhalafatan lil yahud alladziina kanu yahtafiluna fi. Pada hari Asyura itu kita dituntut untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena di momen-momen Asyura itu, di momen-momen Syura itu, orang-orang Yahudi itu bergembira. Dan kita dituntut untuk berduka di hari itu sebagai bentuk berbeda dengannya. Dan alhamdulillah kita sebagai pecinta Amirul Mukminin, pecinta Amirul Mukminin, pecinta A'immatul Ma'sumin, yang unwannya adalah pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, kita di malam-malam hari ini berduka untuk Aba Abdillahil Husain dan tidak melakukan perayaan-perayaan senang-senang sebagaimana kebanyakan orang lakukan. Dan semoga hal ini kita semua termasuk di dalamnya, dan kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas di dalamnya dan tidak pernah patah semangat untuk selalu menghidupkan malam-malam Asyura, malam-malam Aba Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwal akhwat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pernah semangat, untuk tidak pernah patah semangat, dan untuk selalu semangat dan selalu kompak sebagaimana kompaknya hadirnya malam ini untuk selalu meneriakkan kalimat labbaik ya Husain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian putraku Al-Husain alaihi salatu wassalam akan selalu membawa bara di hati-hati kaum muslimin sampai pada hari kiamat, dan semoga bara itu tetap ada di jiwa kita. Kenapa? Qaiduna, pemimpin kita itu sampai sekarang berbuat sesuatu yang sangat luar biasa karena dilandasi dengan semangat dan bara Asyura yang terinspirasi dari Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ketika Ayatullah Sayyid Ali Khamenei diincar oleh Amerika dan Israel dan jadi target pembunuhan, apa jawabannya Sayyid Ali Khamenei?
umur beliau yang hampir mendekati 90 tahun. Saya adalah seorang yang sudah tua. Umur saya, badan saya sudah rapuh. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarin yang menjalankan misi itu semua pemuda-pemuda kami yang ada di Iran. Dengan apa? Mudahnya dengan semangat Husainiyun. Jadi beliau tidak gentar lagi untuk menghadapi kematian yang mereka lontarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan memberikan kesehatan sampai kemenangan Palestina dan rakyat Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hak-hak kebebasannya. Dan kita juga berdoa untuk seluruh pemimpin muqawamah yang ada di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat, kekuatan untuk selalu berjalan di jalannya Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Wabil khusus kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga barokah ini, karena barokah malam Asyura itu sangat luar biasa, dan kita kirimkan barokah ini untuk ahli kubur kita. Mungkin ada di antara kita bapak ibu yang telah meninggal dunia atau saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka ahli kubur kita mendapatkan serpihan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli baitnya dengan barokahnya majlis-majlis azab pada malam ini, sehingga mereka dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikumpulkan bersama a'immatul abhar dan dikumpulkan bersama bersama Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, dikumpulkan juga dengan para aulia wassalihin dan para maraji kita semua. Kita bacakan Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum saya akhiri, mari kita baca salam kepada Al-Imam Al-Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'ik. Alayka minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain alladhina badalu muhajahum دون الحسين عليه السلام. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.